Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Japri SPD, peserta Laksar CPNS 2021 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Angkatan 1. Saya mendapat tugas individu tentang menjelaskan dan memberi tanggapan tentang implementasi wawasan Nusantara dan wawasan kebangsaan dalam kehidupan berbangsa. Perlu kita ketahui, Indonesia berasal dari bahasa Yunani yaitu Indos yang merujuk kepada sungai Indus yang berada di India, sedangkan Nesos artinya pulau atau kepulauan. Indonesia memiliki keragaman, di antaranya keragaman suku, ras, dan budaya. Namun, kita bisa disatukan dengan Pancasila sebagai lambang negara dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai simbol negara yang artinya berbeda-beda tetap satu. Bagian pertama yang ingin saya bahas adalah tentang wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat dengan tujuan mencapai tujuan nasional. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Implementasi wawasan Nusantara mencangkup bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan yang tercermin dalam pola pikir, pola sikap, dan pola tindakan yang senantiasa mengutamakan kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia di atas kepentingan pribadi dan golongan. Mari kita bahas satu persatu. Bagaimana implementasi wawasan Nusantara di bidang politik? Implementasi wawasan Nusantara di bidang politik yakni menjalankan komitmen politik pada lembaga pemerintahan serta partai politik dalam rangka meningkatkan persatuan serta kesatuan bangsa. Implementasi wawasan Nusantara di bidang ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Selanjutnya, implementasi wawasan Nusantara dalam bidang sosial. Dalam bidang sosial, berada saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan yang ada di tanah air, baik perbedaan suku, agama, hingga budaya. Perbedaan lainnya juga berada pada pelestarian pengembangan budaya Indonesia yang menjadikan budaya Indonesia sebagai tujuan wisata yang memperbaiki sumber penghasilan bagi daerah maupun nasional. Implementasi wawasan Nusantara dalam bidang pertahanan dan keamanan yaitu dengan mewujudkan dan menumbuh kesadaran cinta tanah air dan bangsa. Ada 3 contoh wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari. 1. Mewujudkan pembangunan bangsa dengan cara belajar dengan giat. 2. Mewujudkan sikap nasionalisme dan cinta tanah air. Yang terakhir, menghargai setiap perbedaan yang ada. Setelah memahami wawasan Nusantara, selanjutnya kita akan memahami wawasan kebangsaan. Tujuan memahami wawasan kebangsaan adalah kita sebagai aparatur negara sipil dapat turut serta menjaga kerukunan dan persatuan bangsa dengan cara menghormati simbol-simbol negara dan menaati peraturan perundang-undangan. Menurut Profesor Muladi, wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah. Ada 5 cara meningkatkan wawasan kebangsaan. 1. Memberikan pemahaman tentang wawasan kebangsaan dengan baik. 2. Membangun karakter anak sejak dini. 3. Memperbanyak membaca buku sejarah. 4. Memperkenalkan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang terakhir, menyekolahkan buah hati di sekolah yang tepat. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, wawasan kebangsaan merupakan hal yang sangat penting untuk ditanamkan bagi generasi muda, khususnya pelajar, sebagai proses dalam membentuk sikap moral agar memiliki kecintaan terhadap tanah air. Bagian terakhir dari pembahasan ini adalah implementasi nilai-nilai bela negara. Pertama, gotong royong. 2, selalu menggunakan masker. 3, belajar dengan giat.
Keempat, mengikuti peraturan sekolah. Yang kelima, ikut serta dalam upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Sekian paparan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.